janjian sama Mas Novi tadi, Om mau dibuka kabeh ora ya? Aku bilang jenengan merasa rugi dibuka tidak gitu. Nah, maksudnya kan bongkar-bongkaran ini, hari ini bongkar-bongkaran. Saya jauh-jauh dari Temanggung jam 7 berangkat ngebot sampai sini setengah 9. Sing di rumah tak telepon ternyata gak diangkat, ternyata sarapan. Kesasar sampai belakang tadi. Kebetulan Mas Novi ini mau cerita pengalamannya selama 1,5 tahun bermain lovebird ya. Tapi jenengan kok juragan showroom kok iso bermain lovebird ini ngapa ya? Awalnya itu saya hobi Mas. Itu dulu 2008 saya itu udah sering melihara burung, tapi nggak lovebird, ada murai, kanis, poci, cak ijo. Cuma kok kesini kok pemain lovebird kok banyak. Saya itu awalnya nggak suka Mas. Oh nggak suka. Oh lovebird cuma cacit itu. Apa gitu? Terus seninya tuh di mana? Karena saya awal itu nggak tahu, apalagi tahu konsep ya nggak tahu ya. Untuk membedakan jantan dan betinanya aja itu saya nggak tahu. Nah terus tahunya gimana? Ya, gini, saya kan pernah nanya sama teman, Mas, ini burung saya ini jantan apa betina lovebird saya ini? Ya kamu tiap hari nggak memperhatikan apa? Gitu. Nah nggak tahu, makanya saya tanya sama Mas, burung lovebird saya ini jantan apa betina? Saya kasih tahu sama orangnya. Dia bilang gini, gampang. Kamu kalau pagi diperhatikan dia kencingnya berdiri apa jongkok gitu Pak. Benar itu katanya jantan edan itu orangnya gitu. Kalau jongkok betina. Benar. Malah kayak gitu. Benar. Apalagi kalau dicolok. Iya. Terus tahu berarti kan jenengan bener-bener bermain lovebird kan dari nol ya Om? Iya. 0 lah. Hanya seneng awalnya kan hanya senang memelihara burung ya? Iya. Burung tadi poci, kanis dan lain sebagainya. Terus tahu awal membedakan burung jantan sama betina itu gimana? Tadi sempat diledek sama temen itu. Terus gimana? Ya dari birahi lah Mas. Dari fisik, dari birahi. Dari fisik itu gimana? Ada dari fisik kan rata-rata burung jantan kecil, rata-rata nggak semua ya. Kecil. Terus kepalanya agak kepak gitu Mas. Kalau betina itu bulat ya. Paruhnya lebih gede kalau betina. Kalau jantan itu runcing. Itu patokan dari fisik. Kalau patokan dari birahi ya semua pasti tahu. Aku nggak tahu ya Om gimana. Garu-garu, muntah-muntah, apa gestang. Kalau birahi itu jantan. Karena betina pun ada yang garuk-garuk, ada yang gestang, ada juga yang muntah-muntah. Jadi kita harus paham lah, memahami tiap harinya seperti apa. Kalau jantan kalau pengen kawin itu dia pesawatnya bentar, berhenti. Tapi kalau betina pesawat terus, ya itu pasti begitu. Tapi kan nggak semudah seperti itu Om, jenengan awalnya itu mesti memahami itu. Apa langsung ngerti jantan? Ya enggak kan. Tanya-tanya teman kalau kayak gini. Nah saya praktekkan di rumah. Oh iya ternyata kalau jantan pesawatnya cuma sebentar. Oh iya benar. Berarti memang benar-benar kalau kita mau bermain lovebird itu meluangkan waktu dengan sepenuhnya ya Om. Ya saya kan juga kerja, tapi karena di hati saya itu udah senang. Itu kan memahami apa kan tetap prosesnya step by step itu tetap nggak jenuh Mas. Jadi senang. Karena awal dari dalam hati saya itu udah hobi senang. Terus dari proses apa awal jenengan itu dari baik itu kan jantan ke jantan nggak tahu gitu Om. Bisa diledek teman dan lain sebagainya. Terus yang membuat motivasi jenengan juragan mobil lah. Sekarang ikut-ikutan, ikut bermain lovebird, ikut yang mengorbit-orbitkan lovebird. Itu yang motivasinya kenapa Om? Karena kurang puas. Bukan, gini aja lah, terus terang aja. Saya dulu awalnya itu nggak percaya. Burung konslet si A laku sekian juta. Oh gitu. Nggak percaya. Saya tanya, apa benar Mas burung
Mas itu laku sekian juta. Iya. Loh, saya penasaran Mas. Itu kenapa? Karena dia konslet. Nah, itu konslet itu apa? Berarti masih asing dulu dengar istilah konslet. Ya, nggak tahu saya Mas. Berarti jenengan sama seperti saya ya? Nggak tahu konslet itu apa, seperti apa, tinggalnya seperti apa. Lah, selama mungkin sekitar 8 bulan setahun saya cari tahu kenapa burung bisa konslet. Nah, itu awal saya semangat bermain lovebird itu, saya cari tahu dulu kenapa burung kok bisa konslet. Saya cari tahu telusuri, tanya si A, si B, si A, si B, tapi tetap jawabannya kurang sesuai dengan hati saya. Terus pencarian itu kemana? Saya bukan saya beli bahan katanya udah mau konslet. Saya gantang terus itu nggak bunyi Mas. Akhirnya saya jenuh, burung tak sendirikan, mau tak ternak. Habis itu tak gantang malah bunyi. Jadi proses awal konslet itu sebenarnya step tinggi, birahi tinggi, udah nggak cori, udah di bawah enak tapi di atas nggak enak, turunin set. Nanti dengan cara kawin dengan betina. Berarti jenengan itu selama 1,5 tahun itu jangan bener-bener ya memahami. Karena 1,5 tahun itu waktu yang cepet loh. Waktu yang cepet ya. Kalau menurut saya lama tuh. Saya tanya main lovebird berapa? 5 tahun, tahu deh konslet kondangan terus. Ya ini 1,5 tahun konsletannya bermunculan, tahu kondangan, poin terus. Berarti awal kecintaan seperti itu. Penasaran. Semua orang itu sebenarnya kalau pendapat saya pribadi saya itu harus penasaran dulu. Cari tahu kenapa bisa seperti itu. Awal saya cerita lain nih ya. Yang ini lain. Cerita lain. Saya itu kerja di showroom. Wah, jangan kerja di showroom. Bener Mas. Saya kerja di showroom dulu. Itu kenapa dia punya showroom? Saya itu dulu kerja di showroom. Awal saya penasaran, kepengin punya showroom. Dulu. 6 tahun yang lalu saya kerja di showroom, habis itu penasaran pengen punya showroom. Akhirnya gimana supaya saya bisa punya showroom? Saya telusuri terus, berarti dari maklaran, dari kenal orang banyak pedagang. Dan habis itu gimana sih cara kita dapat modal? Udah dapat modal, ada link beli, ada link jual. Kita cari tempat itu stepnya step untuk meraih seperti di puncak itu kita harus berjalan step by step. Itu sama kayak lovebird. Wah, benar. Sama kayak lovebird Mas. Kalau makanya Mas sabar nggak? Kalau mau proses sabar nggak? Saya ngomong, ya saya udah sabar. Gimana sabarnya Mas itu seperti apa? Saya tanya. Mas harus paham dulu dengan burung konslet. Burung konslet itu burung apa Mas? Dia nggak tahu kenapa bisa dia meraih ke sana, sedangkan dia tidak memahami burung konslet. Harus paham dulu burung konslet itu burung apa, burung yang birahi. Tinggal nanti kita mainkan birahinya. Iya betul, karena betina kalau pemain jantan itu betina supaya untuk meredam. Jadi setelah dia keluar dobelan, dengan bahasa sekarang itu konslet, itu diredam dengan betina. Begitu dicabut dengan betina, dia birahinya naik. Ingat dobelan yang udah pernah dialami di otak si burung. Jadi ingat lagi, dicampur lagi, diem lagi, digantang, dicabut dengan betinanya, birahi lagi. Itu sebenarnya latihan. Latihan. Nah, betul. Ngeri nih. Aku wawancara ini malah semakin bodoh. Orang semakin pinter malah tiap wawancara semakin bodoh. Mumet dewe iki. Oke, dari awalnya showroom hingga sekarang tadi kita ngobrol-ngobrol lah. Hobi yang menghasilkan, yang menghasilkan. Berarti rasa penasaran jenengan ini sekarang sudah terobati atau semakin penasaran terus pengen? Enggak Mas, kalau saya intinya Allah yang memberikan ilmu hanya setitik hitam itu
saya udah dapet itu udah saya syukuri, Mas. Jadi setiap saya usaha dalam bidang apapun, saya wajib usaha dan doa. Kalau pribadi saya itu semua, Mas. Bener, Mas, saya ngomong apa adanya. Saya sama istri tolong aminin kalau saya sholat bareng. Karena saya nggak bisa bahasa Arab, itu saya ngomong bahasa Jawa. Iya, bagus Om. Berikanlah saya ilmu untuk memahami, memproses atau merawat burung dari nol sampai konslet. Istri saya cuma amin. Habis sholat dia ngomong, Mas, kenapa bilangnya burung, minta burung konslet gitu. Nah, siapa lagi saya tanya si A, si B pusing. Nggak paham-paham. Barangkali dengan doa itu nanti akan ditunjukkan jalannya untuk biar saya lebih cepat tahu. Oke. Menyambung dari pesan terakhir Mas Novi. Mas Novi, bahwa doa itu adalah ya ibaratnya senjata. Kalau kita tidak berdoa, umat Islam ya khususnya, kalau kita tidak berdoa berarti kita sombong pada Allah. Doa itu tidak harus bahasa Arab. Saya pun kadang Indonesia, ya Allah, berikanlah saya Robert Konslet itu, berikanlah saya narasumber-narasumber yang bisa berbagi. Ya ketemu nih Mas Novi, ketemu nih siapa itu berdoa. Jadi mungkin ini adalah Allah sudah mengijabah doa Mas Novi yang diamini oleh istri tadi. Amin jebul. Lah bangunannya kul njaluk pemahaman tentang Robert karena saking stresnya tanya ini tidak sesuai, akhirnya mengadulah kepada Allah, sehingga hari ini ya tadi saya lihat sudah banyak bahan yang lumayan untuk bisa di